Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Monster Quello tidak tahu teknik apapun. Yang ia miliki hanyalah kecepatan dan kekuatan. Ketika kekuatan seseorang cukup kuat, hukum akan mundur. Quello adalah contohnya. Tinjunya bisa dengan mudah memutar ruang dan waktu, dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang berkilauan. Cahaya ini dapat dengan mudah memusnahkan seluruh tata surya dengan riak sederhana. Peng! Cakar emas besar menggores tinjunya. Ini lebih kuat. Luo Feng membalikkan tubuhnya. Dia mengikuti kekuatan, namun dia tidak bisa berjalan lurus. Dia menabrak dinding seperti hantu, dan gelombang kejut dari tubuh dewanya segera menembus dinding. Hong! Kaki itu menghantam dada Luo Feng dan menekannya ke dinding. Gelombang kejut yang hebat membuatnya gemetar. Luo Feng mengatupkan giginya dan mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi dari tubuh binatang bertanduk emasnya dipindahkan ke tubuh penduduk asli untuk membuatnya kembali ke situasi terbaik. Kekuatan monster Quello ini melonjak terlalu cepat. Itu mendekati level ke-6. Petik 2. Luo Feng merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mencapai level ke-4 dengan bantuan Crazy Demon Extermination Godly Armor, dan dia hampir tidak bisa melawan Master Alam Semesta level ke-5. Namun, monster Quello lebih hebat dari Five Chaos Master. Dia sedang dihancurkan. Itu menghabiskan 8% dari tubuhku yang saleh dalam waktu yang singkat. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Luo Feng menoleh dan meraung. Quello meraung dan bergegas tepat di depannya. Sayap putih bersinar muncul, dan di bawah kekuatan dewa yang kuat, cahaya keemasan meresap. Cahaya menutupi area seluas hampir 1 juta kilometer persegi. Kekuatan mengikat yang kuat memperlambat Quello. Sayap Luo Feng bergetar, dan dia mundur. Sungai Duandong hanya menunjukkan bahwa kita tidak dapat menggunakan harta karun tipe istana. Luo Feng membuka sayap perak. Kegembiraannya sedang membangun. Siwu, kita sudah lama tidak bertarung bersama. Melolong, monster Quello sangat marah. Raungannya memutar ruang, dan gelombang kejut menghantam Luo Feng. Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Gelombang kejut menghilang. Hong! Monster Quello berlari ke arah Luo Feng lagi. Dengan si Wu Wing, aku tidak mudah dipusingkan. Sayap perak Luo Feng bergetar, dan tubuhnya mulai terlihat aneh. Dia mulai melawan monster Quello dalam jarak dekat. Dengan bantuan negara emas, tekniknya yang paling kuat, Dewa Pemusnahan, dapat mencapai tingkat ke-5. Ini membuatnya hampir setara dengan Quello. Mereka bertarung erat lagi. Monster Quello menyerang dengan sembrono, tetapi Luo Feng menghasilkan banyak hantu. Peng! Luo Feng memantul dengan 4 sayap menutupi tubuhnya. Kekuatannya masih melonjak, atas tingkat ke-6, atau master tertinggi alam semesta? Luo Feng tidak tahu lagi, tetapi dia bisa merasakan bahwa pengaruh negara emas pada Quello sedang memudar. Kekuatan Quello membuat Luo Feng ketakutan. Dia sedang dihancurkan. Meskipun Quello terikat oleh negara emas, dia masih jauh lebih kuat dari Luo Feng. Luo Feng dipukul di dada sebelum dia bisa menghindari serangan. Kekuatan Quello membuatnya sangat ketakutan sehingga dia membutuhkan si Wu Wing hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Peng! 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 Dia tidak bisa menahannya, tetapi dia juga tidak bisa melarikan diri. Luo Feng seperti karung pasir yang ditendang dan ditinju oleh Quello. Melawan Quello, Golden Country diabaikan seperti udara tipis. Dia pasti sekuat master tertinggi alam semesta sekarang, gumam Luo Feng. Bahkan master tertinggi alam semesta membutuhkan harta sejati untuk menggunakan kekuatan seperti itu, namun dia menggunakan tubuh telanjangnya. Luo Feng menutupi tubuhnya dengan sayap perak. Aku mungkin terbunuh. Haruskah saya masuk ke Star Tower? Dia bertanya-tanya. Star Tower pasti bisa menahan serangan, tapi aku akan tersingkir jika aku masuk. Aku harus tahan, dia memutuskan. Tahan, tahan. Tepat ketika Luo Feng dibuat kesakitan dan ditendang, dipukuli, dan dihancurkan, Quello tiba-tiba berhenti. Luo Feng menatap Quello, bingung. Dia melayang di langit. Kenapa dia berhenti? Hong! Monster Quello duduk dan memejamkan mata. Kamu telah melewati babak ini. Melanjutkan. Itu adalah suara sungai Duandong. Luo Feng merasa lega. Akhirnya, dia melewati babak ini. Dia melihat monster Quello yang terbaring di sana, tidak bergerak, lalu terbang ke depan. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah pintu.
Saat Luo Feng terbang mendekat, pintu segera tertutup. Luo Feng melihat 3 bayangan. Kamu selamat, Sorcerer Sprite Master terkejut. Shadow Dash Master mencibir. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu selamat dari monster itu sendirian? Saya mengagumi itu, kata Dirbak Master sambil tersenyum. Tampaknya Tuan Lapangan Emas dan Tuan Liu Jiu adalah orang-orang yang telah meninggal. Luo Feng tidak menyangka bentuk kehidupan tanaman seperti Liu Jiu Master akan mati. Kenapa kalian berdua mati? Luo Feng terkejut. Monster itu tidak sekuat itu. Shadow Dash Master mencibir. Yang kamu temui tidak sekuat itu. Jika Anda bertemu dengan yang seperti yang kita temui, Anda akan mati. Petik 2. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya kepada mereka. Dirbak Master berkata, monster Quello yang kami temui tidak terlalu kuat pada awalnya. Namun, saat pertarungan berlangsung, itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Kekuatannya mencapai kekuatan master tertinggi alam semesta dalam waktu singkat, dan terus melonjak. Mungkin lebih kuat dari semua master tertinggi alam semesta yang pernah saya lihat. Satu pukulan darinya menyebabkan kerusakan besar pada tubuh kita. Seru Dirbak Master. Tuan Liu Jiu tidak bisa mengelak, jadi dia langsung terbunuh. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan harta karun tipe istananya untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun Golden Square Master, dia juga mati, karena dia tidak bekerja sama dengan baik dengan Shadow dan Sorcerer. Untungnya, itu berhenti segera setelah itu. Kalau tidak, Shadow dan Sorcerer juga akan mati. Shadow Dash dan Sorcerer Sprite mencibir. Luo Feng terkejut. Sesuatu telah salah. Monster Quello yang mereka temui lebih kuat dari yang dia temui. Monster itu memulai dengan kekuatan Master Alam Semesta tingkat keempat, sebaliknya, Quello baru memulai dengan kekuatan Ksatria Alam Semesta Senior ketika bertemu dengannya. Dan itu berhenti ketika mencapai kekuatan Master tertinggi Alam Semesta. Sebuah sosok muncul. Itu adalah Sungai Duandong. Hanya Anda berempat yang tersisa, katanya. Dirbak Master, Luo Feng, Shadow Dash Master, dan Sorcerer Sprite Master semua menatapnya. Sungai Duandong berkata dengan dingin, itu hanya ujian kecil, namun kalian berdua mati. Itu hanya sebagian dari koridor. Anda harus tiba di aula berikutnya untuk menerima warisan. Terus bergerak. Sungai Duandong menunjuk ke depan. Ternyata perjalanan masih panjang. Mereka semua ketakutan. Itu hanya sebagian saja. Satu-satunya pilihan mereka adalah terus berjalan. Mereka terbang dengan hati-hati, bergerak lebih lambat. Luo Feng mengerutkan kening. Di alam semesta virtual, di depan Hugeax Godly Palace. Luo Feng muncul. Ada master alam semesta yang duduk di samping meja batu. Aks besar meliriknya. Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kami baru saja mendapat berita dari ras skeleton tentang Sungai Duandong dari era alam semesta pertama. Kami mendengar bahwa Anda adalah salah satu dari 6 orang yang mencari warisan Sungai Duandong. Ada apa dengan Sungai Duandong? Tanya pencipta kapak besar. Makhluk-makhluk besar lainnya semua memandang Luo Feng cemas. Meskipun mereka telah menerima berita dari ras skeleton, mereka tidak tahu banyak tentang itu. Aku akan menunjukkan semuanya padamu. Luo Feng menunjuk ke langit dan membagikan semua ingatannya, mulai dari terbang ke Boat of Mausoleum hingga melihat Sungai Duandong di ruang kendali Boat of Mausoleum hingga menilai instrumen Magi Cube, hingga melawan monster Quello. Dia memainkan semuanya, tetapi dia memotong bagian di mana dia menampilkan si Wuwing. Semua makhluk besar terdiam. Luo Feng mengangguk. Jadi, ini masalahnya. Warisan Duandong River Wu adalah warisan peradaban kuno. Ini adalah peluang besar, tetapi juga sangat berbahaya. Hanya akan ada satu pewaris. Dan kita semua mungkin gagal. Meskipun ini baru permulaan, hanya ada 4 dari kita yang tersisa. Ini adalah kesempatan bagi kita manusia. Aku harus mengambilnya. Luo Feng melihat kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos. Kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos keduanya mengangguk. Dia benar. Baik Hugeax dan Primal Chaos City Leader tahu bahwa Luo Feng paling cocok untuk ini. Luo Feng adalah seorang ksatria alam semesta, jadi dia bisa dihidupkan kembali jika dia mati. Meskipun dia mungkin kehilangan beberapa harta sejati, pemahaman hukum, teknik, dan tekadnya akan tetap ada, sehingga kekuatannya dapat dipulihkan dengan cepat. Luo Feng, cobalah untuk mendapatkan warisannya, kata kapak besar. Jangan diganggu oleh kami. Jika kami memiliki pengaturan untuk Anda, kami akan memberitahu Anda.
Oke, Luo Feng mengangguk dan menghilang. Pada saat yang sama, berita itu juga menyebar ke Tanah Suci Bulan Ungu, Tanah Suci Kaisar Timur, dan kekuatan lain dari ketiga era alam semesta. Sekarang, hal-hal hanya akan menjadi lebih gila. Di dalam samudra alam semesta yang luas, hanya dua alam semesta Tanah Suci, yaitu alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu dan alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, yang mampu melampaui dan bertahan melalui era reinkarnasi. Namun berbicara tentang sejarah terpanjang, kekuatan terkuat, fondasi terdalam, tentu saja, pemenangnya adalah alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, yang telah ada sampai sekarang, masih merupakan sosok yang tidak diketahui semua orang. Di dalam alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, ada sektor ketuhanan yang tak berujung, tempat di mana 90% dari seluruh roh dewa abadi di alam semesta Tanah Suci, 99% dari ksatria alam semesta, semua penguasa alam semesta, dan semua penguasa tertinggi alam semesta berkumpul. Seluruh tempat itu indah dan megah, damai dan tenang, ada banyak bangunan dengan gaya budaya yang berbeda, dan berbagai bunga dan tanaman langka dapat ditemukan di mana-mana. Ang, bang, merayu, mengaum, diam, hai. Di tengah-tengah sektor dewa tak berujung, ada pohon hijau menjulang yang menghubungkan segala sesuatu di dalam seluruh sektor dewa dan terus-menerus mentransmisikan suara ke berbagai arah untuk menyebarkan berita ke semua bagian sektor dewa. Pohon besar ini sudah tua dan hijau tua. Itu sangat tegak dan menjulang tinggi, dan di sekelilingnya, ada banyak tanaman merambat yang seperti ukiran batu giok. Saat angin bertiup, pohon itu bergoyang dengan lembut, mengeluarkan suara-suara yang memesona. Banyak sosok saat ini duduk bersila di bawah pohon kuno ini. Sepintas, lautan manusia sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan, dengan sentakan tiba-tiba, seluruh pohon besar memancarkan cahaya cian yang menyilaukan. Ledakan, kemudian cahaya cian berubah menjadi cahaya merah tak berujung. Ledakan, pohon yang menjulang tinggi terus memancarkan cahaya hitam tak berujung. Ledakan, itu berubah menjadi cahaya biru tak berujung. Ledakan, terakhir dari semuanya adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah itu, seluruh pohon kuno itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan lubang, tepatnya 5 lapisan, begitu mempesona dan gemerlap sehingga pada saat itu, seluruh sektor ketuhanan tanpa akhir dapat melihat pohon itu dalam keadaan yang mulia ini. Pohon leluhur. Pohon leluhur telah menunjukkan lingkaran cahaya 5 warna. Leluhur akan segera muncul. Petik 2. Leluhur akan segera muncul. Leluhur. Saat banyak roh dewa, pejuang abadi, satria alam semesta, dan bahkan penguasa alam semesta, yang semuanya awalnya duduk bersila di bawah pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, melihat lingkaran cahaya 5 warna melonjak keluar dari pohon leluhur tempat mereka semua berada. Diselimuti lingkungan yang begitu padat dengan aliran udara, mereka semua terkejut dan bersemangat. Bahkan ada beberapa roh dewa yang tidak pernah mati yang segera menangis terseduh-seduh sementara yang lain berlutut gemetar karena kegembiraan. Leluhur, alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, sebuah eksistensi yang telah ada sejak lama. Leluhur Kaisar Timur adalah makhluk tertinggi dari semua jiwa yang hidup di seluruh alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Namun, selama bertahun-tahun tanpa akhir yang berlalu, Kaisar Leluhur Timur praktis tidak ada, karena dia hampir tidak pernah muncul. Bahkan banyak penguasa alam semesta yang hidup melalui banyak putaran reinkarnasi belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Belum lagi dunia di luar samudra alam semesta. Di luar samudra alam semesta, tidak ada satupun makhluk hebat yang pernah bertemu leluhur dari dua alam semesta Tanah Suci ini. Inilah sebabnya mengapa leluhur dikenal sebagai makhluk hebat pertama di lautan semesta. Namun, jika dibandingkan dengan leluhur dari dua alam semesta Tanah Suci yang telah lama melampaui reinkarnasi, leluhur Kaisar Timur masih setingkat lebih rendah. Namun bahkan di dalam dua alam semesta Tanah Suci, sangat sulit bagi mereka untuk melihat sekilas leluhur mereka sendiri. Bahkan Kaisar Timur kuno ini muncul, kemungkinannya sangat tipis sehingga menyedihkan, dan setiap kali dia muncul, pohon leluhur akan menampilkan lingkaran cahaya 5 warna ini. Leluhur akan segera muncul. Leluhur. Bahkan semua penguasa alam semesta di istana mereka sendiri terkejut dan bersemangat. Sejak lahir hingga hari ini, saya telah hidup melalui total 82 era reinkarnasi, tetapi tidak sekalipun saya bertemu leluhur. Leluhur akhirnya akan muncul. Seorang master alam semesta sangat bersemangat sehingga dia melupakan semua tentang murid-muridnya dan langsung memindahkan dirinya ke tempat pohon leluhur berada.
Terakhir kali saya bertemu leluhur adalah 119 era reinkarnasi yang lalu. Leluhur telah muncul. Kegilaan. Semua sektor godly tanpa akhir tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila. Ini adalah jantung dari alam semesta tanah suci paling kuno, inti dari kebanggaan mereka. Begitu bangganya mereka sehingga mereka secara samar-samar mulai memandang rendah alam semesta tanah suci bulan ungu. Dan dari ukuran alam semesta tanah suci, orang juga bisa tahu. Leluhur Kaisar Timur mereka jauh lebih kuat daripada leluhur bulan ungu. Itu adalah kebanggaan mutlak, dan mereka sangat menghormati leluhur Kaisar Timur dengan penuh kekaguman. Banyak aliran cahaya muncul dan berkumpul di bagian bawah pohon leluhur. Makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Mereka yang berani melayang di udara setidaknya adalah penguasa alam semesta atau penguasa tertinggi alam semesta. Sekilas hampir 1000 makhluk berada di udara, tersebar di sekitar pohon leluhur. Masing-masing dan setiap orang diam-diam menunggu, dengan penuh hormat, untuk leluhur mereka yang maha kuasa. Ang, bang, merayu, mengaum, diam, hai. Suara yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba terdengar keras. Setiap makhluk agung yang hadir dimabukkan oleh suara ini, termasuk beberapa master tertinggi alam semesta. Di tengah musik yang aneh, sosok yang sangat mempesona muncul dari udara tipis tinggi di langit. Itu mengenakan jubah yang ditutupi dengan cabang dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan jubah itu memancarkan cahaya cian yang sangat kabur yang kaya akan kekuatan dan kehidupan. Cahaya hijau sian yang intens menyinari dan menyelimuti ratusan juta makhluk hebat yang menunggu dan berlutut di bawahnya, menghibur mereka semua. Seketika, mereka yang tubuh dewanya yang terluka rusak sepenuhnya sembuh. Hua, semua jiwa yang hidup, terlepas dari apakah mereka yang abadi atau penguasa tertinggi alam semesta, memberinya perhatian penuh. Kemudian, dengan hormat, mereka semua berteriak serempak, leluhur. Ada keheningan total saat semua jiwa yang hidup menatap Kaisar Leluhur Timur dengan tatapan membara. Kaisar Timur melihat ke bawah pada mereka semua. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya cian yang intens yang sepertinya mengaburkannya dari kejernihan. Bahkan beberapa master tertinggi alam semesta dan beberapa ratus master alam semesta dapat merasakan kekuatan yang sangat menindas menguasai mereka, meskipun kekuatan yang tidak terlihat. Saya mendengar bahwa di dalam kapal semesta dari 3 tanah paling berbahaya di lautan semesta, telah lahir sebuah warisan. Ini adalah warisan Duandong River Wu, apakah ini benar? Kaisar Timur perlahan mengartikulasikan pertanyaannya. Beberapa ratus master alam semesta dan master tertinggi alam semesta dengan hormat menjawab serempak, ya. Berita itu baru sampai kepada mereka beberapa saat yang lalu. Tidak mungkin apapun yang terjadi di alam semesta tanah suci dapat disembunyikan dari Kaisar Timur. Warisan Sungai Duandongwu ini adalah warisan terbaik dalam peradaban kuno yang kuat itu. Kaisar Timur berkata, hidupku, Master Bintang Sejati Utara, kamu secara pribadi akan memimpin tim yang terdiri dari 20 Master Alam Semesta, 200 Ksatria Alam Semesta, dan 2000 pejuang abadi dan menuju kapal semesta itu dengan kecepatan tercepat. Kirim setiap anggota tim untuk memperjuangkan warisan itu. Petik 2. Ya, seorang pria berjubah putih segera menjawab dengan hormat. Master Bintang Sejati Utara adalah makhluk yang sangat kuno, dan dia adalah Master tertinggi alam semesta. Tentu saja, statusnya sebagai master tertinggi alam semesta telah dicapai sejak dia berada di era alam semesta primal. Dia ada di era yang sama dengan Kaisar Timur. Namun alam semesta mininya telah jatuh ke dalam keadaan dekadensi sejak lama, jadi dia berbasis di alam semesta tanah suci untuk kehidupan sehari-hari. Apakah ada sukarelawan? Kaisar Timur melihat ke bawah. Warisan hanya dapat memiliki satu ahli waris. Sisanya yang gagal menjadi yang terpilih akan berisiko dimusnahkan. Petik 2. Aku bersedia. Bersedia. Aku bersedia pergi. Bersedia. Hampir seketika, dari lautan makhluk-makhluk besar yang berlutut di tanah, sejumlah besar ksatria alam semesta dan roh-roh suci yang tidak mati secara sukarela menawarkan diri. Adapun master alam semesta di udara, selusin dari mereka meneriakkan kesediaan mereka. Jumlah mereka jauh lebih kecil karena bagaimanapun, mereka adalah kelompok minoritas di alam semesta tanah suci. Mari kita serahkan pada sesepuh untuk mendiskusikan dan menyelesaikan daftar nama yang terperinci. Kaisar Timur melihat ke bawah dan perlahan menambahkan, kita harus menyelesaikan daftar secepat mungkin, sehingga kita dapat menuju kapal semesta secepat mungkin. Dengan kekuatan 20 penguasa alam semesta,
200 ksatria alam semesta, dan 2000 pejuang abadi, kita akan pergi untuk warisan Sungai Duandong itu. Alam semesta Kaisar Timur, saya harus mendapatkan warisan itu. Aku membutuhkan warisan itu. Ya, semua berkata serempak, dalam satu suara penuh dengan kegembiraan. Kaisar Timur membutuhkannya, ini langsung mendorong makhluk-makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya ke dalam antusiasme yang tinggi. Itu hanya sesaat, cukup untuk secangkir teh. Master Bintang Sejati Utara berada di atas bola hitam poligonal yang mempesona dan maju dengan kecepatan tinggi di dalam lautan semesta. Saya belum menginjakkan kaki di Universe Ocean selama selusin era reinkarnasi. Karena saya muncul sekarang, saya akan memastikan bahwa saya merebut warisan ini untuk alam semesta Kaisar Timur. Petik 2. Di hari yang sama, ketika berita itu mencapai alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu yang sama misteriusnya juga akhirnya muncul. Dia juga memberi perintah kepada klannya untuk mengharuskan kebutuhan untuk mendapatkan warisan Sungai Duandong itu. Dipahami, dimengerti, leluhur. Warisan ini pasti milik kita, Tanah Suci Bulan Ungu. Dear Buckmaster sudah ada. Kami memiliki keuntungan terbesar. Ayo pergi. Menurut perintah leluhur, 1500 pejuang abadi, 150 ksatria, dan 15 penguasa alam semesta akan bergegas secepat mungkin. Master tertinggi alam semesta akan dapat bergegas ke sana dengan cepat, karena kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Petik 2. Dua alam semesta Tanah Suci dari klan Mata Ilahi sangat mirip dalam kekuatan-kekuatan. Jika dibandingkan satu sama lain, hasilnya lebih gila lagi. Avatar dari 7 master sejati berkumpul. Ini satu-satunya kesempatan kita. Hari kiamat sudah dekat. Kita harus merebut warisan Sungai Duandong ini. Warisan lengkap sebelumnya yang telah kami peroleh, jika dibandingkan dengan Sungai Duandong. Jelas, ada perbedaan status yang sangat besar. Dan dari apa yang dilaporkan Shadow Dust dan Sorcerer Sprite, bahkan setelah pemusnahan Sungai Duandong, metode yang dia lakukan setelah bertahun-tahun untuk mencari ahli waris sangat menakutkan dan menakutkan. Kami dapat memberitahu satu atau dua hal tentang seberapa kuat warisannya nanti. Petik 2. Saya menduga bahwa warisan tidak terbatas hanya pada penguasa alam semesta. Kemungkinan bahkan ksatria alam semesta dan penguasa tertinggi alam semesta dapat menjadi pewaris potensial. Petik 2. Avatar dari 7 master sejati berkumpul di ruang kosong untuk berdiskusi satu sama lain. Saya bersedia pergi, guru sejati ke-7 angkat bicara. Bahkan jika aku menghadapi bahaya apapun, aku memiliki harta sejati tertinggi di istanaku. Selain itu, saya adalah master tertinggi alam semesta. Saya tidak percaya bahwa Sungai Duandong yang dimusnahkan era reinkarnasi tanpa akhir yang lalu mampu meninggalkan metode yang sangat mematikan sehingga dapat membunuh saya. Aku akan pergi dengan ke-7. Guru sejati pertama mengangguk perlahan. Seketika, terjadi kegemparan. Tuan sejati pertama. Guru, Tuan sejati pertama, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang pergi? Jika kita semua gagal, misi melampaui era reinkarnasi harus bergantung padamu. Mata Ilahi, jangan sembrono. Guru sejati pertama adalah makhluk agung paling kuat dari seluruh klan Mata Ilahi. Jika dia mengambil risiko dan dimusnahkan dalam prosesnya, klan akan berada dalam masalah besar. Berbicara tentang kekuatan, aku satu tingkat lebih rendah dari leluhur. Bahkan jika saya membandingkan dengan pencipta kapak besar, saya mungkin, paling banyak, setara. Guru sejati pertama menghela nafas. Tetapi untuk mencapai terobosan era reinkarnasi. Untuk era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya leluhur dari 2 alam semesta Tanah Suci yang bisa berhasil. Saya bahkan tidak bisa melampaui leluhur, atau pencipta kapak besar. Siapakah saya sampai-sampai berpikir saya bisa berhasil melampaui era reinkarnasi? Ini terlalu sulit. Kali ini, saya khawatir itu akan menjadi kesempatan terakhir klan Mata Ilahi kami. Petik 2. Bagaimanapun, Mata Ilahi, kamu tidak bisa begitu ceroboh. Aku akan pergi dengan ke-7. Kita hanya perlu mengerahkan lebih banyak master alam semesta dan ksatria alam semesta. Ya, ke-2 dan ke-7. Kami akan menaruh semua harapan pada kalian berdua. Segera, semua pengaturan telah diatur dengan benar. Klan Mata Ilahi telah mengirim guru sejati ke-2 dan guru sejati ke-7, dan bersama mereka memimpin tim yang terdiri dari 20 penguasa alam semesta dan 100 ksatria alam semesta dalam pencarian mereka untuk warisan, menuju perahu alam semesta.
Ke klan mata ilahi, ini telah menjadi pertarungan putus asa yang timbul dari kecemburuan atas klan siapa yang lebih unggul. Kelompok kekuatan memang menjadi gila karena warisan, terutama era reinkarnasi pertama, karena mereka awalnya menghadapi hari kiamat yang akan datang. Era reinkarnasi kedua dan alam semesta primal juga mendambakannya. Ini mungkin yang dimaksud dengan kalimat, seorang pria yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan akan menemukan kekhawatiran tepat di depan pintunya. Apa yang disebut warisan Sungai Duandong ini, jika mereka melewatkannya kali ini, kemungkinan tidak akan muncul kembali setidaknya untuk beberapa era reinkarnasi berikutnya. Jika berbagai kelompok kekuatan tahu bahwa leluhur dari dua alam semesta tanah suci telah muncul hanya untuk memberi perintah atas warisan ini, itu mungkin akan mendorong hampir 100 kelompok kekuatan dari 3 era reinkarnasi besar ke tingkat semangat yang lebih tinggi. Dunia luar sangat liar dengan antusiasme, tetapi di dalam koridor hidup dan mati di dalam Boat of Mausoleum, keheningan mendominasi. Dear Buckmaster, Luo Feng, Shadow Dust Master, dan Sorcerer Sprite Master dengan hati-hati terbang di sepanjang koridor dengan kecepatan yang dikurangi. Pada saat Luo Feng menerima berita dari rasnya, Dear Buckmaster, Shadow Dust Master, dan Sorcerer Sprite Master telah mempelajarinya lebih awal. Ini menunjukkan betapa pentingnya ras dan klan yang terkait dengan acara ini. Leluhur Bulan Ungu telah muncul untuk melakukan percakapan tatap muka dengan tubuh Dear Buckmaster secara pribadi. Betapa terhormatnya itu? Pada saat itu, Dear Buckmaster memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi pahlawan terhebat di alam semesta tanah suci Bulan Ungu. 7 Master sejati telah dengan sungguh-sungguh memohon Shadow Dust Master dan Sorcerer Sprite Master untuk melakukan yang terbaik, dengan janji bahwa Master sejati kedua dan Master sejati ketujuh akan memimpin tim besar Master alam semesta untuk memberikan dukungan. Segalanya, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan sekecil apapun untuk bertahan hidup. Pasangan penyihir bayangan mengamuk. Dear Buckmaster juga menjadi gila karena kemuliaan yang dia nikmati. Leluhur Bulan Ungu telah membuat penampilan pribadi. Mungkin ini adalah momen terindah dalam hidupku. Saya harus melakukan yang terbaik. Luo Feng, sementara itu, merasakan gairah yang luar biasa. Ras manusia lebih lemah, jumlah makhluk besar terbatas. Saya tidak bisa membandingkan dengan salah satu dari mereka dalam hal jumlah karyawan. Jadi saya akan bergantung pada diri saya sendiri, Luo Feng, dan kemampuan saya sendiri. 4 makhluk besar terbang bersama. Kadang-kadang tatapan mereka akan bertemu, dan mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Saat mereka terbang ke depan, koridor mulai melebar, dan lingkungan mulai menjadi lebih cerah. Secara bertahap, pilar batu mulai muncul di kedua sisi koridor. Di setiap pilar batu, ada bayangan virtual dari berbagai bentuk, mungkin ada bayangan persegi, atau bayangan piramida, atau bayangan poligonal. Singkatnya, setiap pilar batu akan memiliki satu bayangan virtual. Mereka yang berada di sisi kiri koridor memiliki bayangan yang dipadatkan bersama, dan di dalam bayangan ini, ada 1000 jenis riak yang berbeda. Pilar batu di sisi kanan koridor memiliki bayangan yang tersebar secara longgar dan, dengan demikian, hampir tidak dapat membentuk kerangka-kerangka. Di sebelah kiri, ada total 123 pilar batu. Di sebelah kanan, ada total 10.080 pilar batu. Apa? Saat terbang, Luo Feng, Dear Buckmaster, Shadow Dust Master, dan Sorcerer Sprite Master memasang ekspresi penuh keraguan. Mereka terbang perlahan, dan di sepanjang jalan, mereka juga dengan cermat mengamati bayangan virtual 3 dimensi di pilar batu. Bayangan virtual 3 dimensi ini semuanya sangat besar, dan di dalamnya, ada riak yang tak terhitung banyaknya. Bayangan maya 3 dimensi pada 123 pilar batu di sisi kiri berhubungan dengan baik dengan bayangan maya 3 dimensi pada 123 pilar batu pertama di sebelah kanan. Di sebelah kiri, bayangan virtual 3 dimensi kompak dan lengkap, mereka terstruktur dengan baik, seperti tembok besar Cina. Bayangan virtual 3 dimensi di sebelah kanan, bagaimanapun, hanya memiliki kerangka, seolah-olah banyak batu bata dari tembok besar telah diambil, menyebabkan seluruh struktur menjadi sangat goyah sehingga seolah-olah akan runtuh. Setiap bayangan virtual 3 dimensi memiliki berbagai warna, memancarkan ribuan sinar cahaya. Pada saat itu, bagian dalam seluruh koridor sangat indah sehingga tampak seperti surga. Mereka berempat, termasuk Luo Feng, maju bersama dan segera tiba di ujung area di depan pilar batu ke-10.080 di sebelah kanan. Semua cahaya telah berkumpul untuk membentuk sosok, dan sosok itu adalah Sungai Duandong.
Shadow Dust Master dan Sorcerer Sprite Master adalah yang pertama membungkuk dan memberi hormat. Tuanku. Hal ini mendorong Dirbak Master dan Luo Feng untuk juga membungkuk hormat. Namun Sungai Duandong tidak memperhatikan sekitarnya. Tatapannya jatuh pada berbagai bayangan virtual 3 dimensi yang ditahan oleh banyak pilar batu. Kemudian, sambil menghela nafas, dia bertanya, apakah Anda semua melihatnya? Shadow Dust Master adalah yang pertama menjawab. Tuanku, ada total 123 bayangan maya 3 dimensi di sebelah kiri, dan total 10.080 bayangan maya 3 dimensi di sebelah kanan. Di antara kedua sisi, pilar batu di sebelah kiri sempurna tanpa cacat. Sepertinya mereka mengandung misteri tertentu tentang teknik rahasia di dalamnya. Namun, mereka yang di sebelah kanan semuanya tidak sempurna. Dirbak Master menambahkan, 123 bayangan virtual pertama di sebelah kanan kebetulan sesuai dengan 123 bayangan virtual di sebelah kiri. Itu benar, kata Sungai Duandong, melihat bayangan virtual 3 dimensi yang menyilaukan yang memancarkan jutaan sinar cahaya. Air mata menggenang di matanya, mengaburkan pandangannya saat dia berbisik, ini adalah kampung halamanku, dan ini adalah bentuk hiburan paling populer selama masa peradabanku. Ini juga merupakan metode untuk menumbuhkan dan melatih pemahaman. Setiap kelompok atau kekuatan besar, warisan unik, dan beberapa lainnya akan sering menggunakannya ketika mereka perlu menguji kemampuan pemahaman kandidat mereka untuk berbagai tujuan. Ini disebut game Kaisar Badak, permainan Kaisar Badak. Luo Feng, Dirbak Master, Shadow Dust Master, dan Sorcerer Sprite Master semuanya mendengarkan dengan seksama. Game Kaisar Badak diciptakan oleh makhluk kuno yang kuat, Kaisar Badak, sebelum dia dimusnahkan. Dia telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk menciptakannya. Seluruh hidup Kaisar Badak dapat dikatakan menyedihkan. Dia adalah pahlawan sejati, tetapi pada akhirnya. Namun demikian, game Kaisar Badak dikenang oleh semua makhluk hebat di peradabanku. Tentu saja, kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Setelah dia dimusnahkan, game Kaisar Badak ini menyebar ke massa. Pada tahap awal, makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya hanya menganggapnya sebagai bentuk hiburan. Kemudian, mereka menemukan bahwa itu sangat menuntut pada tingkat pemahaman. Dan seringkali, mempelajari game Kaisar Badak bermanfaat dalam meningkatkan tingkat pemahaman seseorang. Dalam peradaban kita, entah itu seseorang semuda anak kecil yang baru lahir, atau seseorang setinggi eksistensi tertinggi, semua menikmati permainan ini. Untuk Emperor Rhinoceros Game, lanjut Duandong River, ada total 10.081 jenis endgame dasar. Sisi kanan memiliki total 10.080 permainan akhir, seperti yang disebut permainan akhir 10.081, ini adalah permainan tanpa skor. Dan di sisi kiri akan ada game yang diterjemahkan dengan sempurna. Setelah Anda melengkapi 123 permainan akhir pertama dan menyelesaikannya, Anda akan menemukan solusi untuk permainan tersebut. Mereka berempat, termasuk Luo Feng, menganggukkan kepala untuk menunjukkan pengertian. Pelajari 123 metode decoding pertama, kata Sungai Duandong. Kamu seharusnya bisa mengetahui aturan rahasia dasarnya. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami aturan rahasia dasar, maka tingkat pemahaman Anda terlalu rendah. Setelah Anda menyelesaikan pemahaman tentang aturan dasar, Anda dapat melanjutkan ke decoding. Selesaikan 124 permainan akhir pertama di sebelah kiri. Ketika Anda mencapai endgame ke-125, Anda akan dapat menemukan solusinya. Saya akan memberi Anda semua waktu lebih lama. Lakukan yang terbaik dalam decoding untuk solusi. Setelah batas waktu habis, jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan paling dasar saya, Anda akan dieliminasi. Tentu saja, dalam babak eliminasi ini, kau pasti akan menghadapi kehancuran. Luo Feng dan 3 lainnya terkejut. Penghancuran? Tentu saja, kalian semua belum benar-benar berhubungan dengan warisan, kata Sungai Duandong. Hanya setelah kamu memecahkan kode permainan hingga level yang memenuhi persyaratan minimumku dan tiba di aula besar berikutnya, saat itulah kamu bisa mulai berhubungan dengan warisan. Jika Anda belum bersentuhan dengan warisan, maka tentu saja, tidak perlu menghilangkan jiwa secara total. Bahkan jika Anda akan dimusnahkan, hanya tubuh dewa Anda saat ini yang akan dihancurkan. Jika kalian semua memiliki tubuh lain, kalian masih bertahan hidup. Sungai Duandong memberitahu mereka semua ini secara langsung.
Namun, tambahnya, saat kalian semua mulai berhubungan dengan warisan, karena hanya ada satu pewaris yang mungkin, kalian semua akan menghadapi penghancuran jiwa sepenuhnya. Lihat ke depan. Duan Dong Riber menunjuk jauh, lalu memerintahkan, bangkit. Hong, 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 hong. Tanah di tengah koridor mulai bergetar, tanah mulai retak. Pada saat itu, 4 pilar cahaya yang memancarkan cahaya warna-warni muncul. 4 pilar ini milik kalian berempat. Sungai Duandong melihat ke arah Luo Feng, Dear Buckmaster, dan 2 makhluk hebat lainnya. Setelah Anda semua memahami aturan rahasia, Anda dapat mulai mendekode game hingga tahap ke-124. Ketika Anda telah menyelesaikan permainan, gunakan kekuatan dewa Anda untuk menggambar garis besar dan mengirimkannya ke dalam pilar kristal ini. Jika decoding berhasil, pilar kristal akan meminta Anda. Jika decoding tidak berhasil, pilar kristal tidak akan menunjukkan reaksi apapun. Petik 2. Pergi sekarang. Anda mungkin memiliki waktu yang lama, tetapi itu terbatas. Dalam waktu terbatas, siapapun yang dapat memecahkan kode hingga 6.000 pilar batu akan menerima warisan dari 1 denyut sungai Duandong saya. Tentu saja, untuk dapat memecahkan kode 6.000 diantaranya, orang ini pasti memiliki masa depan yang cerah, dan kesuksesan yang dapat dicapai mungkin bahkan lebih besar dari saya. Tapi saya rasa tidak ada dari Anda di sini yang bisa mencapainya, hanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam waktu yang terbatas untuk saat ini. Orang yang bisa memecahkan kode paling banyak pada akhirnya akan menang dalam hal warisan. Petik 2. Tatapan Duandong River menyapu mereka berempat, termasuk Luo Feng. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Sungai Duandong menghilang, dan di koridor yang luas ini, ada 123 bayangan maya 3 dimensi di sebelah kiri dan 10.080 bayangan maya 3 dimensi di sebelah kanan. Luo Feng, Dear Buckmaster, Shadow Dust Master, dan Sorcerer Sprite Master semuanya merasakan tekanan tak berwujud. Permainan, hiburan. Shadow Dust Master berbisik, aku tidak percaya Sungai Duandong telah memilih kita hanya untuk menggunakan game ini dari peradaban kunonya untuk menguji kita. Kamu bodoh, kata Dear Buckmaster dengan suara dingin. Kamu benar-benar menganggap ini sebagai permainan? Apakah kamu tidak mendengarkan? Peradaban kuno itu, dari generasi muda, hingga penguasa tertinggi, hampir semua orang menyukai game Kaisar Badak ini. Selain itu, selama kita mampu memecahkan kode permainan hingga tahap ke-6.000, kita mungkin ditakdirkan untuk pencapaian yang lebih besar dari Duandong River Wu. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa menerobos era reinkarnasi akan menjadi hal yang mudah. Hati dari Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, dan Luo Feng terbakar dengan semangat. Menerobos era reinkarnasi, mengaktifkan klan sendiri untuk mencapai keberadaan abadi. Tidak ada kemuliaan lain yang lebih besar yang bisa diminta seseorang. Biarkan umat manusia saya ada untuk selamanya, harap Luo Feng dalam hati. Dear Buckmaster memiliki keinginan kuat yang sama. Leluhur Bulan Ungu menganggap ini sangat penting. Dia telah lama melampaui era reinkarnasi, dan kekuatannya sangat kuat. Jika dia menjunjung tinggi warisan ini, maka warisan ini tampaknya sangat penting. Saya ingin melihat sendiri apa yang disebut game Kaisar Badak ini dan mencari tahu betapa mengesankannya itu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memecahkan kode permainan hingga level 6.000. Petik 2. Hati makhluk-makhluk besar terbakar dengan gairah. Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, dan Dear Buckmaster adalah master alam semesta yang memproklamirkan diri. Pikiran sadar mereka mampu berputar dengan kecepatan ekstrim, dan itu sangat menakutkan, karena hanya dalam hitungan detik, mungkin ada banyak pikiran yang berpacu di benak mereka. Secara alami, mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menang dalam permainan. Luo Feng tidak kalah dengan mereka dalam menguasai permainan. Saya sangat mahir dalam menguraikan diagram ukiran rahasia, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Diagram ukiran rahasia dan game Rhinoceros Emperor keduanya 3 dimensi, jadi hanya dengan sekali melihat, seseorang dapat melihat berbagai ukiran rahasia. Keduanya memiliki kesamaan, dan meskipun saya meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam ratusan tahun yang lalu, kesadaran saya tetap dengan pilar batu bergaris hitam untuk bekerja pada pemahaman saya tentang hukum dan mempelajari rahasianya. Ukiran. Dengan kecepatan waktu yang lebih cepat 3000 kali, pencapaian saya dalam studi ukiran rahasia sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Alam semesta tanah suci bulan ungu. Leluhur. Tubuh Dear Buckmaster yang lain menatap ke langit yang luas. Dengan hormat, dia berkata,
Saya memahami metode peradaban kuno yang digunakan untuk menguji tingkat pemahaman Rhinoceros Emperor Game. Saya perlu memecahkan kode tahapan yang cukup dalam jangka waktu terbatas, jadi sekarang, yang saya butuhkan adalah ruang di mana kecepatan waktu sangat cepat. Leluhur bulan ungu tahu semua yang terjadi di alam semesta tanah suci. Permainan Kaisar Badak, kata suara lembut. Saya tahu permainan itu. Ini sangat sulit dan mendalam. Anda harus memberikan yang terbaik. Saya akan mengirim tubuh Anda ini ke lingkaran waktu, di mana kecepatan waktu dapat dipertahankan 10.000 kali. Tubuh sejati Anda akan tinggal di sini di Universe Bot untuk mengamati sementara kesadaran Anda dapat tetap berada di lingkaran waktu untuk terus memahami. Sorcerer Sprite Master dan Shadow Dust Master juga pergi untuk memohon kepada First True Master. Dalam alam semesta mini, bagian dari ruang di mana kecepatan waktu sangat cepat juga dapat diatur. Disitulah tubuh mereka yang lain ditanam. Begitu dia mengetahui situasi di mana Luo Feng terperangkap, pemimpin kota Primal Chaos tidak bisa diganggu tentang hal lain. Buru-buru, tubuh Remote Ocean Anda harus menuju alam semesta mini Huge Axe Creator secepat mungkin. Asal guru telah ditekan untuk selamanya. Ini telah mencegah alam semesta primal mempertahankan tingkat percepatan yang sempurna. Di alam semesta mini Huge Axe, sebuah ruang dapat diatur untuk memungkinkan Anda mempertahankan tingkat akselerasi 10.000 kali. Primal Chaos City Leader secara pribadi mengambil tubuh Remote Ocean baru Luo Feng dan menuju alam semesta Huge Axe Creator.